Pria kaya ini sangat menyukai sepatu mahal. Ia bahkan membeli berbagai sepatu dari luar negeri dan menyimpannya di ruangan khusus. Semua sepatu yang ia pakai sangat mahal. Suatu hari, gadis itu mengotori sepatunya. Dengan marah, ia menyuruh gadis itu membersihkannya dengan menjilatnya. Melihat temannya dipermalukan seperti itu, gadis ini segera datang untuk menghentikan adegan itu. Pria itu berkata, jika dia tidak bisa menggantinya dengan uang maka biarkan dia menjilatnya. Gadis itu terlihat hendak menjilat sepatunya. Siapa tahu gadis itu langsung meninju wajah pria di depannya. Tindakan ini membuat semua orang terkejut. Sebelumnya tidak ada orang yang berani menyentuh wajahnya. Lalu dia mengambil 2 lembar uang dan langsung melemparkannya. Rekan yang melihat di sebelahnya langsung tertawa. Tidak ada yang pernah melakukan penghinaan seperti itu. Jadi dia mulai mengirim orang untuk membalas dendam. Keesokan paginya, wanita itu mendapatkan kartu peringatan merah. Dia bahkan tidak tahu apa artinya ini. Ketika dia kembali ke kelas, dia menemukan mejanya penuh dengan coretan. Apakah ini karena perbuatan 4 orang sombong itu? Ketika jam istirahat, ia dilempari banyak telur. Belum sempat bereaksi, mereka melemparkan tepung ke tubuhnya. Ia kini menjadi bulian semua teman sekolahnya. Sahabatnya hanya diam berdiri karena ketakutan. Di balik layar, ia sangat menikmati adegan menyedihkan ini. Dia berpikir bahwa setiap orang yang mendapatkan hukumannya akan datang untuk meminta ampunan. Mendapat perlakukan seperti ini, ia sangat marah. Tapi dia tidak pernah berniat untuk menyerah. Tak lama, ia mendengar suara seseorang dari belakang. Ternyata keempat orang itu tidak semuanya buruk. Dia mengambil sapu tangan untuk membersihkan noda di bajunya. Mendapat bantuan ini, ia tidak bisa menahan perasaannya. Sampai di rumah, ia makan dengan sangat lahap. Sang ibu tiba-tiba memukulnya dan memarahinya. Kemudian mereka melihat berita kalau ada siswa yang dikeluarkan karena hamil. Melihat berita itu mereka sangat khawatir. Keesokan harinya, ia baru tahu kalau di sekolah ini memiliki aturan yang dibuat oleh keempat orang itu. Ia tidak menyangka pemeran yang kali ini harus mereka serang adalah dirinya sendiri. Ketika masuk ke kelas ia menemukan tumpukan handuk kotor yang mereka berikan kepadanya. Di waktu yang sama, dia tidak sabar menunggunya muncul untuk menyerahkan dirinya. Ia menyarankannya untuk menghentikan semua ini karena dengan menghukum seorang gadis seperti itu sangat kekanak-kanakan. Akan tetapi ia menolaknya dan mengatakan kalau ini adalah kehendaknya. Dan ia memberitahunya untuk tidak banyak ikut campur. Di waktu yang sama, gadis itu datang ke markas dan langsung melemparkan tumpukan handuk kotor itu ke wajahnya. Ketika berdiri, wanita ini bersiap untuk kembali memberikan serangan. Tak lama kemudian, ia menendangnya dan pria itu jatuh ke tanah. Ketika temannya sangat senang ketika melihat adegan ini. Tapi ia tetap melakukan berbagai cara untuk menundukkan gadis itu. Hanya ia yang berani menendangnya hingga jatuh seperti itu. Keesokan harinya, gadis itu ditangkap oleh sekelompok pria berbaju hitam. Ia tidak bisa melawan dan langsung pingsan. Setelah bangun, dia bingung karena banyak wanita yang menjaganya. Setelah itu, mereka mencabut semua bulu kakinya. Selanjutnya, dia mendapatkan riasan yang cantik. Dan manajer mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang gadis dibawa oleh tuan rumahnya. Itu sebabnya semua orang sangat bersikap baik kepadanya. Saat masuk dia melihat punggung seorang pria. Dia pikir itu adalah momen yang baik. Akan tetapi, ketika berbalik, ternyata itu adalah pria sombong yang selalu mengganggunya. Kali ini ia kembali bersiap untuk menyerangnya. Tetapi dia langsung menariknya untuk memperlihatkan dirinya di cermin. Ia mengatakan semuanya akan berubah karena uang. Wanita buruk seperti dirimu saja dapat bersinar dengan terang. Setelah itu, ia tanpa ragu dan mengatakan kalau dia menyukainya. Jika kamu mau menjadi pacarku kamu bisa mendapatkan semua kekayaan ini. Dia meminta kesempatan untuk merubah dirinya. Mendengar ini ia merasa sudah dipermainkan. Setelah mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak uang untuknya, dia tanpa ragu melepaskan kalung berlian yang ia berikan. Pertama kalinya dia mengakui cintanya dan pertama kalinya juga dia ditolak. Dia sangat marah dan langsung menghancurkan barang-barang di seluruh rumah. Ia bahkan mengganti semua pelayan di rumahnya. Ketika keluar, ia menemukan bahwa ia lupa mengganti sepatunya. Ia langsung membuang sepatu yang ia kenakan. Pada saat yang sama, pria baik itu muncul dan melihatnya. Karena malu ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian ia memberikan sepatunya. Kehangatan ini membuatnya semakin menyukainya. Saat di rumah, ia membersihkan sepatunya dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya, dia pergi ke markas mereka untuk menemuinya. Tetapi ia sedang tidak ada di dalam. Jadi ia meminta bantuan 2 rekannya untuk mengembalikan sepatunya. Keduanya sangat ingin tahu tentangnya. Jadi mereka mengundangnya untuk minum.
Akan tetapi ia tidak berharap kalau pria yang ia sukai itu memiliki seseorang di hatinya. Ia adalah seorang supermodel yang sangat cantik. Pada usia 15 tahun, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Wanita itu telah membawanya keluar dari dunia gelap menuju dunia normal. Oleh karena itu, sangat menyayanginya sekaligus kekasih impiannya. Melihat wanita itu lebih baik darinya, ia merasa tidak bisa memilikinya. Keesokan harinya, ketika jam olahraga ia tidak bisa menghentikan pandangannya. Jadi dia tidak menyadari kalau ada bola yang datang dan memukul hidungnya. Hidungnya langsung berdarah. Teman kelasnya tidak membantu dan malah terlihat sangat puas. Melihat dirinya menderita, pria sombong itu merasa kasihan. Ketika dia sedang membersihkan luka, pria sombong itu berinisiatif untuk membersihkan darahnya. Tetapi dia berpikir kalau dia hanya berpura-pura. Aku tahu melihat aku menderita seperti ini kamu sangat puas kan? Mendengar itu ia tidak bisa bereaksi. Keesokan harinya ketika sekolah mengadakan kegiatan untuk pergi ke luar negeri. Karena ingin pergi bersamanya ia tidak naik jet pribadi, tapi pergi bersama teman kelasnya. Karena tidak mampu membayar biaya perjalanan ia tidak pergi. Pria sombong itu juga mengetahui kalau dia tidak bisa pergi bersamanya. Ternyata ia pergi memancing bersama temannya. Tapi tidak berharap kalau mereka dapat kembali bertemu dalam kapal yang berbeda. Ketika mereka berdua sedang tertidur, pria sombong itu membangunkannya dengan speaker. Meski begitu, ia sudah merencanakan sesuatu. Ia menyuruh kapten untuk melintas tepat di dekatnya sehingga ia dan temannya basah. Ketika mereka sampai di darat, temannya melihat bintang terkenal. Ternyata mereka pergi ke acara bersama pria yang ia sukai. Melihat ini hatinya sangat hancur. Ketika hendak pergi, pria sombong itu menghentikan mereka. Pria itu mengatakan kalau tubuhnya bau ikan. Ia menyuruhnya untuk mandi dan mengundangnya ke dalam pesta bersama mereka. Mendengar itu, ia sama sekali tidak berminat untuk ikut bergabung. Tetapi ketika pria ini yang mengajaknya, ia tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Ketika melihat itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Pertama kali masuk ke dalam, ia terlihat sangat senang. Tetapi ia sedikit malu ketika melihat pakaian yang berbeda. Ternyata, sebelum masuk, 3 gadis ini mengatakan kalau pesta itu adalah pesta cosplay. Ketiga gadis itu sangat senang ketika melihatnya memakai pakaian yang salah. Mereka bahkan mendorongnya hingga pakaiannya terbuka. Semua orang yang melihatnya langsung menertawakannya. Pria sombong itu melihat dengan tatapan yang kesal. Ketiga gadis ini masih terus mempermalukannya. Tepat ketika dia hendak pergi menolongnya, seseorang maju kemudian membuka jas untuk menutupi tubuhnya. Bintang terkenal itu pun datang untuk membantunya. Semua orang yang melihat itu langsung terdiam. Merasa frustasi, pria sombong itu minum banyak anggur. Bintang terkenal ini mempunyai hati yang sangat baik. Temannya memberitahu tentang konflik antara mereka berdua. Dia berkata bahwa temannya adalah anak malang yang dan kesepian. Mereka jarang bertemu dan hanya beberapa kali dalam setahun. Ia bahkan mengatakan kalau mereka hanyalah teman dari masa kecil. Sejak itu dia mulai merasa simpati padanya. Wanita itu sekali lagi muncul di dalam pesta. Tapi kali ini ia berpenampilan berbeda. Pria sombong itu juga senang dengan penampilannya yang cantik ini. Selebriti itu menyuruhnya untuk menghampiri wanita di depannya. Ia mengajaknya untuk berdansa bersama. Dengan malu-malu menggenggam tangannya dan mulai menari bersamanya. Pria sombong ini keluar untuk menenangkan hatinya. Tiba-tiba dia melihat lebah yang menempel di depan kursi. Lebah itu langsung masuk ke dalam bajunya. Karena takut disengat, ia berusaha mengeluarkannya. Akan tetapi karena itu ia malah jatuh ke dalam kolam. Semua orang mendengar suara orang yang meminta pertolongan. Akan tetapi pemuda itu tidak bisa berenang. Untungnya wanita itu dengan cepat membawanya ke darat. Akan tetapi ia masih tidak sadarkan diri. Ia berusaha memberikan pertolongan pertama. Melihat pria ini tidak ada respon, ia berinisiatif memberinya nafas buatan. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Melihatnya tidak jadi memberi nafas buatan. Ia berusaha menarik kepalanya. Kemudian ia tersenyum karena merasa senang. Melihat itu, gadis itu langsung memukul wajahnya. Tapi ia malah tersenyum dan semua orang ikut merasa bahagia. Terima kasih telah menonton. Ikuti RS Studio untuk episode selanjutnya.